Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Mela Sahelokni, absen 11 dari 12 IPA 8. Nama saya Belinda Agisasi Kirani. Nama saya Gesia Fadila, nomor absen 14. Nama saya Gina Fortuna dari 12 IPA 8. Nama saya Muhammad Fajar Maulana. Perkenalkan, saya Rajib. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi statistika. Yang pertama ada pembahasan statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dilakukan. Sedangkan statistika adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan atau melukiskan suatu masalah. Ukuran dalam statistika dibagi menjadi 3, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran sebaran. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Rumus yang pertama adalah mean data tunggal, yaitu X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai plus Xn per N. Keterangannya X bar sama dengan rata-rata, X1, X2 sampai Xn sama dengan datum 1, 2 sampai N. N sama dengan banyaknya datum. Yang kedua ada rumus rata-rata gabungan. X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 plus X bar 2 dikali N2 per N1 plus N2, di mana X bar gabungan nilai rata-rata gabungan. X bar 1 nilai rata-rata kelompok data 1. X bar 2 sama dengan nilai rata-rata kelompok data 2. N1 banyak anggota data 1, N2 banyak anggota data 2. Yang ketiga ada rumus mean data berkelompok. Rumus mean data berkelompok yaitu X bar sama dengan X1 F1 plus X2 F2 sampai Xn Fn per F1 plus F2 sampai Fn, atau X bar sama dengan sigma Xi Fi per sigma Fi. Yang keempat ada cara deviasi, yaitu X bar sama dengan X bar S plus sigma Fi dikali Di per sigma Fi. Selanjutnya ada keterangannya. X bar sama dengan rata-rata, XS rata-rata sementara, Xi titik tengah interval kelas ke-1, Di Xi min XS, Fi frekuensi kelas ke-1, sigma adalah notasi sigma atau jumlah. Selanjutnya ada batas kelas. Batas bawah atau BB sama dengan batas ujung bawah pada suatu kelas. Yang kedua, batas atas atau BA sama dengan batas ujung atas pada suatu kelas. Selanjutnya ada tepi kelas. Tepi yang pertama tepi bawah atau TB sama dengan batas bawah min ketelitian data. Yang kedua tepi atas atau TA sama dengan batas atas plus ketelitian data. Keterangannya jika data bilangan bulat maka ketelitian data adalah 0,5. Jika data memuat satu tempat desimal maka kelilitan data adalah 0,05. Selanjutnya ada rumus median data berkelompok. Rumus median data berkelompok yaitu MD sama dengan TB plus 1/2 N dikurang FKK per FI dikali L. Keterangannya MD sama dengan median, TB sama dengan batas bawah kelas median, N sama dengan banyak data, FKK sama dengan frekuensi kumulatif orang dari kelas median, FI sama dengan frekuensi kelas median, L sama dengan panjang kelas median. Modus data berkelompok yaitu MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali L. Keterangannya MO sama dengan modus data berkelompok, TB batas bawah, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, L panjang kelas. Yang kedua ada ukuran letak. Ukuran letak adalah nilai yang membagi rangkaian data menjadi beberapa bagian yang sama. Jenis data ukuran letak yang akan dipresentasikan yaitu kuartil dan desil.
Yang pertama di sini ada kuartil ya. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jenis kuartil di sini ada kuartil bawah, tengah, dan atas. Berikut ini rumus kuartil data tunggal dan kelompok. Di rumus kuartil data tunggal ada di kuartil bawahnya Q1 sama dengan X1 per 4 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung. Yang kuartil tengah dalam data tunggalnya Q2 sama dengan X1 per 2 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung. Dan kuartil atas data tunggalnya rumusnya Q3 sama dengan X3 per 4 dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung. Nah, yang rumus kuartil data kelompoknya di sini ada kuartil bawah Q1 sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 4 N dikurang FKK dibagi FQ1 tutup kurung dikali L. Di sini juga ada TB itu sama dengan tepi batas bawah, kuartil kelas kuartil bawah, dan yang lainnya ya. Kayak N juga banyak data, FKK frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, terus L-nya panjang kelas, terus FQ1-nya tuh frekuensi kelas Q1-nya. Dan kuartil tengahnya rumusnya di sini ada di data kelompok ya. Ini ada Q2 sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 2 N dikurang FKK dibagi FQ2 tutup kurung dikali L. Yang terakhir ada kuartil atas tuh Q3 sama dengan TB ditambah dalam kurung 3 per 4 N dikurang FKK dibagi FQ3 tutup kurung kali L. Kedua ada desil. Desil di sini adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama, yaitu bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berikut ini ada rumus desil data tunggal dan kelompok. Di rumus desil data kelompok di sini ada DI sama dengan TB ditambah dalam kurung 1 per 10 dikali N dikurang FKK DI dibagi FDI dalam kurung kali L. Di sini juga ada keterangannya ya. DI itu sama dengan nilai desil ke I. Terus TB-nya tuh tepi bawah kelas desil ke I. Terus I-nya itu sama dengan 1,23 sampai 9. Terus N-nya jumlah frekuensi atau banyak data. FKKDI itu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil ke I. Dan yang terakhir ada FDI, itu frekuensi kelas letak desil ke I. Nah, yang terakhir ada L, itu panjang kelas. Nah, terus yang selanjutnya ada rumus desil data tunggalnya. Di sini rumusnya DI sama dengan data ke dikurang I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 10. Keterangannya juga ada di sini. D itu sama dengan desil ke I, terus I-nya itu bilangannya 1, seperti 1, 2, 3 dan lain-lain. Terus N itu banyak data. Slide selanjutnya ada ukuran sebaran. Ukuran sebaran ini terdapat 11 rumus. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan rumusnya adalah jangkauan sama dengan X max dikurang X min, di mana nilai yang paling besar dikurang dengan nilai yang paling kecil. Yang selanjutnya, yang kedua ada hamparan. Hamparan ini rumusnya yaitu hamparan sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Lalu yang ketiga ada simpangan antar kuartil, yang dimana simpangan antar kuartil ini rumusnya QD sama dengan 1 per 2 dikali hamparan. Selanjutnya yang keempat ada rataan kuartil. Rataan kuartil ini rumusnya adalah 1 per 2 dikali Q1 ditambah Q3. Yang kelima ada rataan tigaan. Rataan tigaan ini rumusnya adalah RT sama dengan 1 per 4 dikali kuartil 1 ditambah 2 kuartil 2 ditambah kuartil 3. Yang keenam ada langkah, yaitu angka sama dengan 3 per 2 dikali hamparan.
Kalau dijabarin 3/2 dikali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Selanjutnya yang ketujuh ada pagar dalam, di mana pagar dalam ini rumusnya PD sama dengan kuartil 1 dikurang L, yaitu L itu langkah. Dan yang ke-8 ada pagar luar. Pagar luar ini rumusnya ada PL sama dengan kuartil 3 ditambah langkah. Yang ke-9 ada ragam. Ragam ini ada dua rumus, yaitu di data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal ini S kuadrat sama dengan XI dikurang X bar pangkat 2/N. Yang data berkelompoknya ada S pangkat 2 sama dengan FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 per sigma FI. Yang ke-10 ada simpangan rata-rata. Di simpangan rata-rata juga ada data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal ini ada SR sama dengan XI dikurang X bar per N. Dan data berkelompok ada SR sama dengan FI dikali XI per X bar dikurang sigma FI. Yang ke-11 ada simpangan baku. Rumus yang pertama ada sigma sama dengan akar S kuadrat. Terus yang kedua ada sigma sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2/N. Lalu selanjutnya ada sigma sama dengan akar XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Selanjutnya, di sini saya akan membahas contoh soal nomor 1, yaitu hasil pendataan nilai ulangan matematika disajikan dalam tabel sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, tentukan rataan hitungannya atau MEN. Untuk penyelesaian soal ini, saya menggunakan metode deviasi. Metode deviasi memiliki rumus yaitu X bar sama dengan X bar S atau X bar sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI. Lalu langkah pertama yang dilakukan adalah jumlahkan semua frekuensi data, yaitu 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 40. Langkah yang kedua, kita mencari XI atau nilai tengah. Cara mencari nilai tengah yaitu 52 ditambah 58 dibagi 2, hasilnya sama dengan 55. Dan bisa lebih mudah untuk mencari XI setelah kita mendapatkan angka 55, kita bisa jumlah dengan nilai intervalnya. Nilai interval dari data ini adalah 7. Jadi 55 ditambah 7 sama dengan 62. 62 ditambah 7 sama dengan 69. 69 ditambah 7 sama dengan 76. 76 ditambah 7 sama dengan 83. 83 ditambah 7 sama dengan 90. 90 ditambah 7 sama dengan 97. Untuk langkah yang ketiga, kita mencari DI. Rumus mencari DI yaitu XI dikurang X bar sementara. X bar sementara didapatkan dengan cara melihat frekuensi terbesar dari data ini. Dari data ini, frekuensi terbesarnya adalah 9. Maka X bar sementaranya adalah 69. Dan DI yang pertama berarti 55 dikurang 69 sama dengan min 14. 62 dikurang 69 sama dengan min 7. 69 dikurang 69 sama dengan 0, 76 dikurang 69 sama dengan 7, 83 dikurang 69 sama dengan 14, 90 dikurang 69 sama dengan 21, dan 97 dikurang 69 sama dengan 28. Langkah keempat, kita akan mencari VD. Cara mencari VD yaitu dengan cara mengkalikan frekuensi dengan DI. Yang pertama, 6 dikali min 14 sama dengan min 84, 8 dikali min 7 sama dengan min 56, 9 dikali 0 sama dengan 0, 5 dikali 7 sama dengan 35, 7 dikali 14 sama dengan 98, 3 dikali 21 sama dengan 63, 2 dikali 28 sama dengan 56. Lalu hasil FIDI ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 112. Setelah semua data diperoleh, kita masukkan ke rumusnya, yaitu X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI sama dengan X bar tadi 69 ditambah sigma FIDI-nya yaitu 112 dibagi sigma FI-nya 40 sama dengan 69 ditambah 2,8. Hasilnya sama dengan 71,8. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Soalnya
kuartil ketiga dari data yang disajikan dalam histogram berikut adalah, nah di sini ada datanya. Datanya ada 29,5, 34,5, 39,5, 44,5, 49,5, 54,5, dan 59,5. Di sini kita yang pertama cari letaknya. Letaknya 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40. 40-nya dicoret dengan 4 jadi 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Di sini kita cari Q3 di cara kedua. Q3 sama dengan TBQ ditambah I buka kurung 3/4 N dikurang F per F sama dengan 49,5 ditambah 5 buka kurung 30 dikurang 28 dibagi 8 atau per 8. Ke bawah lagi 49,5 ditambah 5 dikali 4 per 8 sama dengan 49,5 ditambah 2,5. Nah, pasti ada yang nanya 2,5 ini dapat dari mana? Yang pertama kita coret 4 dengan 8 jadi 1 dan 2, jadi sisa 5/2. 5/2 dibagi jadi 2,5. Ke bawahnya 49,5 ditambah 2,5 jadi 52. Hasilnya dari soal nomor 2. Contoh soal ketiga. Diketahui tabel sebaran data berat badan di suatu kantor sebagai berikut. Kelas pertama 45-49, frekuensinya sebanyak 3. Lalu kelas kedua 50-54, frekuensinya sebanyak 8. Lalu kelas ketiga 55-59, frekuensinya sebanyak 13. Lalu kelas keempat 60-64, frekuensinya sebanyak 4. Lalu kelas kelima 65-69, frekuensinya sebanyak 2. Ditanya, hitunglah nilai ragam atau varians dari data sebaran berat badan tersebut. Penyelesaiannya yaitu, langkah pertama kita jumlahkan frekuensinya. 3 ditambah 8, ditambah 13, ditambah 4, tambah 2, hasilnya 30. Lalu langkah berikutnya kita cari XI atau titik tengahnya. Caranya 45 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 47. Lalu selanjutnya tinggal ditambah intervalnya, yaitu 47 ditambah 5, 52, 52 tambah 5, 57, 57 tambah 5, 62, 62 tambah 5, 67. Lalu langkah berikutnya kita cari DI. DI rumusnya yaitu XI dikurang X bar sementara. X bar sementara atau XS ini ditentukan dari frekuensi yang terbesar. Nah, frekuensi terbesar di sini yaitu 13, sehingga X bar sementaranya itu 57. Lalu tinggal masukkan ke rumus. 47 dikurang 57 hasilnya min 10. Lalu tinggal berikutnya ditambah 5. Min 10 tambah 5, min 5, min 5 tambah 5, 0, 0 tambah 5, 5, 5 tambah 5, 10. Lalu langkah berikutnya yaitu kita cari VD. VD itu tinggal 3 dikali min 10, min 30, lalu 8 dikali min 5, min 40, lalu 13 dikali 0, 0, 4 dikali 5, 20, 2 kali 10, 20. Lalu kita jumlahkan seluruh VD-nya yaitu hasilnya min 30. Lalu kita masukkan ke rumus X bar. Sama dengan X bar sementara ditambah sigma VD dibagi sigma FI. Sama dengan 57 ditambah min 30 per 30. Sama dengan 57 ditambah min 1 sama dengan 56. Lalu langkah berikutnya kita cari XI dikurang X bar. X-nya yaitu 47 dikurang 56 hasilnya min 9. Lalu langkah selanjutnya tinggal ditambah 5. Min 9 tambah 5 min 4. Min 4 tambah 5 1. 1 tambah 5 6. 6 tambah 5 11. Lalu langkah berikutnya XI dikurang X bar dikuadratin. Min 9 dikuadratin hasilnya 81. Min 4 dikuadratin 16. 1 dikuadratin 1. 6 dikuadratin hasilnya 36. 11 dikuadratin hasilnya 121. Lalu langkah berikutnya kita cari FI X dikali XI dikurang X bar kuadrat. Tinggal masukkan
3 dikali 81, 243, 8 dikali 16, 128, 13 dikali 1, 13, 4 dikali 36, 144, 2 kali 121, 242. Sehingga dijumlahkan seluruhnya hasilnya 770. Lalu kita masukkan ke rumus S kuadrat. Sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat per sigma Fi sama dengan 770 dibagi 30 hasilnya 25,67 sehingga nilai ragam atau variansinya yaitu 25,67. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.